tentang bisnis plan yang telah saya buat dengan usaha Pengkitras. Usaha ini bergerak di bidang pengelolaan sampah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video selanjutnya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bisnis plan yang saya buat dengan nama perusahaan Kitras. Usaha ini bergerak di bidang pengelolaan sampah plastik. Sampah plastik ini nantinya akan diubah menjadi biji plastik yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian lokasi usaha ini adalah di Desa Selonjari, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Kemudian untuk visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang pertama adalah visi. Visi usaha ini adalah menciptakan sebuah usaha pengelolaan limbah yang unggul dengan orientasi keuntungan usaha dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian misi. Untuk misi yang pertama yaitu menciptakan sistem pengelolaan limbah multiguna yang bernilai tinggi yang efisien. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja besar secara maksimal. Yang ketiga, menghasilkan produk berdaya guna dan bernilai jual tinggi dan berkualitas. Kemudian tujuan usaha. Yang pertama yaitu untuk memperoleh profit yang besar. Kemudian yang kedua, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan masyarakat di sekitar usaha. Kemudian yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang mandiri dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Tujuan yang terakhir adalah membudayakan semangat akan perilaku dan kemampuan berkewirausahaan di kalangan masyarakat dan masyarakat yang peduli akan sampah. Kemudian latar belakang dari bisnis plan ini adalah di Indonesia sendiri masalah sampah menjadi permasalahan utama yang belum dapat teratasi. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia juga membawa masalah yang besar yaitu sampah. Produksi sampah di Jawa Tengah sendiri itu khususnya di Kabupaten Grobogan semakin hari semakin meningkat. Di sisi lain, pengolahan sampah yang ada di Indonesia masih tergolong sederhana dan hanya pada pemusnahan sampah saja. Berbagai data dan studi menunjukkan sampah plastik telah merusak lingkungan. Sampah plastik yang tidak gampang terurai oleh alam membuat manusia harus berpikir keras untuk mencari cara mengatasi dan mengurangi sampah plastik yang ada. Inovasi dalam pengelolaan sampah plastik perlu dilakukan untuk mengatasi masalah sampah plastik yang tiap hari kian menumpuk. Salah satunya adalah dengan mendaur ulang sampah plastik menjadi biji plastik. Dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka kami berinisiatif untuk memulai usaha pengolahan sampah plastik. Dengan pengolahan sampah plastik, maka sampah yang memiliki nilai jual tidak akan sia-sia dan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Kitras ini bergerak di bidang pengelolaan sampah, khususnya pengolahan sampah plastik. Produk yang dihasilkan dari daur ulang sampah plastik berupa biji plastik. Biji plastik yang telah diolah nantinya akan dijual kepada perusahaan-perusahaan besar atau kepada supplier-supplier yang akan dibutuhkan untuk produksi barang-barang elektronik dan lainnya. Kemudian manfaat dari usaha Kitras ini yang pertama yaitu menanggulangi sampah plastik di Kabupaten Grobogan. Kemudian yang kedua meningkatkan tingkat kenyamanan di masyarakat. Yang ketiga menciptakan lapangan kerja di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah aspek produksi. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk usaha Kitras ini yaitu yang pertama bahan dan peralatannya ada plastik campur, karung, mesin giling plastik, ada juga membutuhkan mesin oven pengering, kemudian pompa air, selang, wadah, timba, kursi, pisau crusher, alat pres manual, mesin penggerak, dan peralatan tambahan lainnya yang nantinya akan dibutuhkan. Kemudian proses produksi. Langkah yang pertama yaitu
bersihkan sampah plastik dari benda-benda yang masih menempel, kemudian cuci plastik tersebut hingga bersih. Selanjutnya, pipihkan plastik dengan cara dipres menggunakan mesin. Langkah ini dilakukan setelah plastik tersebut dicuci dengan bersih. Kemudian langkah yang ketiga, plastik-plastik tersebut dipotong menjadi beberapa bagian menggunakan alat atau mesin perajang plastik. Penggunaan mesin di sini bertujuan untuk lebih mempermudah proses pemotongan ini. Kemudian yang keempat, setelah itu pisahkan plastik berdasarkan jenisnya dengan cara menggunakan minyak goreng atau air. Caranya dengan memisahkan serpihan plastik yang mengapung dan tenggelam. Kemudian langkah yang terakhir, masukkan serpihan plastik tersebut ke dalam mesin pelalah supaya dapat diproses pada mesin supaya dapat menghasilkan strand yang akan dipotong menjadi biji-biji plastik. Dan berikut ini adalah gambaran produk dari biji plastik, bisa dilihat. Selanjutnya yaitu barang jadi atau pergudangan. Target produksi untuk bisnis Gitras ini perharinya adalah 10 kg yang siap dijual kepada supplier. Produk biji plastik yang sudah jadi kemudian akan disimpan dan dikemas menggunakan karung, dan kemudian nantinya akan diletakkan di gudang tempat penyimpanan sementara untuk menunggu sampai biji plastik ini terkumpul dan siap dijual. Kemudian pengembangan produk. Semakin berkembangnya industri plastik di Indonesia ini, maka kebutuhan akan biji plastik pun nantinya akan meningkat, sehingga permintaan akan biji plastik juga akan meningkat. Maka untuk memenuhi permintaan tingkat biji plastik itu, maka perlu melakukan berbagai perubahan. Nantinya usaha ini akan menggunakan mesin dengan teknologi modern agar mempercepat proses produksi biji plastik. Selanjutnya yaitu pembuangan limbah. Saat proses produksi biji plastik tersebut tentunya akan menghasilkan bau yang tidak sedap di sekitar usaha lokasi. Untuk meminimalisir kemungkinan ini, maka usaha ini akan didirikan di lokasi yang jauh dari pemukiman warga agar nantinya bau yang dihasilkan tersebut tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Selanjutnya yaitu aspek organisasi. Untuk struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk CEO yaitu saya sendiri, Rika Maya Solekah. Untuk CEO sendiri akan bertugas untuk bertanggung jawab dalam berjalannya proses usaha ini. Kemudian manajer produksi akan dipegang oleh Zaina Ernawati yang bertugas bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas produksi produk dari pembuatan hingga pengemasan. Kemudian manajer pemasarannya yaitu Mirza Wulandari Marieta yang akan bertugas menyusun dan melaksanakan metode yang tepat untuk menjual produk. Kemudian manajer administrasi dan keuangan yaitu Nita Arumsari yang akan bertugas mencatat dan menghitung sirkulasi keuangan keluar masuk usaha. Selanjutnya yaitu perencanaan SDM. Usaha ini merupakan usaha bersama sehingga untuk modal yang digunakan dalam pengoperasian berasal dari modal gabungan dari tiap anggota. Adapun SDM yang mengelola dari usaha ini adalah anggota usaha sendiri. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Yang pertama yaitu ada segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Produk dengan nilai estetis yang tinggi saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Produk dari Gitras itu sendiri terbuat dari produk sampah plastik yang kemudian akan diolah menjadi biji plastik dengan nilai jual yang tinggi. Dengan adanya Gitras ini diharapkan dapat mengurangi sampah-sampah plastik di lingkungan sekitar, dan sampah tersebut nantinya akan diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna.
Dengan itu kami akan lebih mengenalkan pengolahan sampah plastik agar memiliki nilai jual yang tinggi, karena di daerah tempat lokasi usaha ini belum terdapat pengelolaan sampah menjadi biji plastik, sehingga pemasaran biji plastik ini akan dapat dipasarkan ke luar kota atau kepada supplier biji plastik yang lebih besar atau ke perusahaan dan pabrik elektronik yang menggunakan bahan dasar biji plastik. Yang kedua yaitu targeting. Target pasar usaha ini adalah perusahaan-perusahaan besar di Indonesia atau nantinya akan distorkan kepada pengepul biji plastik yang ada di Indonesia. Untuk awal usaha ini, sementara kami hanya menembus pasar di Indonesia. Untuk penjualan biji plastik hanya dilakukan kepada supplier atau pengepul biji plastik. Sementara itu untuk bahan baku pembuatan biji plastik nantinya akan didapatkan dari pembelian sampah dari masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu positioning. Getres sendiri merupakan bisnis pengolahan sampah plastik yang akan diubah menjadi biji plastik. Untuk menarik minat masyarakat, Getres sendiri akan menggunakan aplikasi dalam sistem pengelolaan atau penggunaannya. Masyarakat yang akan menjual sampah plastik nantinya akan dipandu menggunakan aplikasi agar pencatatan penjualannya nanti dapat dihitung dan hasil penjualannya langsung dapat masuk ke aplikasi tersebut. Nantinya setiap 1 kg sampah itu akan mendapatkan 10 poin, dan poin tersebut dapat dikumpulkan, dan jika telah mencapai maksimal nilai minimum nanti dapat ditukar dengan reward yang telah disediakan oleh Getres. Selanjutnya yaitu marketing mix dari Getres. Bauran pemasaran yang akan kami lakukan untuk usaha Getres ini melalui 4P, yaitu yang pertama adalah produk yang akan kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen secara umum adalah pengelolaan sampah plastik yang memiliki nilai jual untuk diolah kembali menjadi biji plastik yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian yang kedua price. Adapun biji plastik yang sudah diolah kembali tersebut dijual dengan harga kisaran 14.000 per kilogram. Kemudian sampah yang kami beli dari masyarakat akan kami hargai dengan harga seharga Rp5.000 per kilogram. Yang ketiga ada place. Proses produksi Getres sendiri terletak di Desa Surojari. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang mudah terjangkau karena letaknya strategis. Selain itu, lahan yang ada di Desa Surojari juga masih banyak yang kosong sehingga cocok untuk digunakan dalam usaha Getres ini. Yang keempat adalah promosi, yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk ke pasaran. Beberapa variabel promosi yang akan kita lakukan yaitu yang pertama public relation and publicity, yaitu dengan cara melakukan promosi dari mulut ke mulut. Cukup dengan bercerita kepada teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha ini, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha melalui promosi yang telah kita lakukan. Promosi dari mulut ke mulut diharapkan mampu mempromosikan kualitas dan nilai guna produk yang tinggi serta dapat membantu mengurangi sampah plastik.
Kemudian promosi yang kedua yaitu advertising, dengan melakukan promosi melalui sosial media. Di era modern seperti ini, tentu sebagian masyarakat memiliki sosial media. Hal ini dapat menjadi keuntungan sendiri untuk mempromosikan usaha Gitras ini melalui media sosial. Media sosial yang akan kami gunakan yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan website. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu yang pertama ada mengurangi sampah plastik. Kemudian yang kedua, harga jual biji plastik yang tinggi. Yang ketiga, belum adanya pesaing di sekitar lokasi usaha. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu sedikitnya supplier untuk menjual biji plastik di sekitar lokasi usaha ini. Yang selanjutnya ada opportunities atau keuntungan, yaitu yang pertama banyaknya bahan baku produksi di sekitar lokasi usaha sehingga mudah untuk mencari bahan baku. Yang kedua, belum banyaknya orang yang mengolah biji plastik ini. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu yang pertama, ide usaha ini mudah untuk ditiru siapa saja. Kemudian yang kedua, tidak lakunya produk biji plastik di pasaran lantaran di sini belum terdapat supplier yang mengumpulkan biji plastik. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Yang pertama ada investasi. Investasi yang pertama yaitu mesin giling plastik dengan harga belinya Rp14.688.100. Kemudian yang kedua mesin oven pengering dengan harga beli Rp7.328.400. Yang ketiga pompa air dengan harga Rp1.146.600. Kemudian selang dengan harga Rp1.177.100. Kemudian sewa bangunan dan gedung dengan harga Rp33.585.700. Yang keenam, sewa lahan penjemuran dengan harga Rp28.961.200. Yang ketujuh ada dengan harga Rp1.230.300. Yang kedelapan, timba dengan harga Rp1.862.700. Yang kesembilan, kursi dengan harga Rp1.344.200. Yang selanjutnya pisau crusher dengan harga Rp2.802.800. Yang ke-11 yaitu alat pres manual dengan harga Rp3.592.300. Kemudian ada mesin penggerak dengan harga beli Rp715.400. Kemudian peralatan tambahan lainnya dengan total harga Rp1.116.650. Untuk itu total investasi dari usaha Gitras ini adalah sebesar Rp98.551.450. Selanjutnya ada biaya variabel. Yang pertama, saat plastik campur dengan harga beli Rp2.185.000 dengan jumlah 30, maka totalnya adalah Rp65.550.000. Kemudian transport bahan baku itu membutuhkan biaya Rp831 dengan jumlah 30, maka totalnya Rp24.930.000. Kemudian ada karung
karung sendiri dengan harganya 231.000, kemudian dikali 30 maka totalnya 6.930.000. Kemudian biaya sortir 238.800 rupiah dikali jumlahnya 30 maka totalnya 7.164.000 rupiah. Kemudian biaya giling 946.500 dikali 30 totalnya 28.395.000 rupiah. Kemudian transport bahan jadinya 966.700 dikali jumlahnya 30 maka totalnya 40.397.700 rupiah. Kemudian biaya perawatan mesin dengan harga 267.000 rupiah dikali 30 maka totalnya 7.005.000 rupiah. Kemudian biaya listrik dengan harga 1.346.590 rupiah, nantinya dikali 30 maka totalnya 10.350.000 rupiah. Kemudian biaya air 233.500 kali 30 totalnya 7.005.000 rupiah. Yang selanjutnya biaya BBM dengan harga 355.000 rupiah dikali 30 totalnya 10.350.000 rupiah. Dengan itu total dari biaya variabel yaitu 208.076.700 rupiah. Selanjutnya adalah biaya tetap. Biaya tetap untuk penyusutan mesin giling plastik yaitu 236.905 rupiah. Kemudian yang kedua penyusutan mesin oven pengering totalnya 118.200 rupiah. Penyusutan pompa air dengan total 18.494. Penyusutan selang 26.752 rupiah. Penyusutan sewa bangunan dan gudang 525.576 rupiah. Penyusutan sewa lahan penjemuran 467.116 rupiah. Penyusutan wadah 27.961 rupiah. Penyusutan timba 30.044 rupiah. Penyusutan kursi 21.681 rupiah. Penyusutan pisau crusher 45.206 rupiah. Penyusutan alat pres manual 57.940 rupiah. Penyusutan mesin penggerak 11.539 rupiah. Penyusutan peralatan lainnya 25.378 rupiah. Kemudian gaji karyawan buruh 2.100.000 itu jumlahnya 3 orang, gaji per orangnya 700.000 rupiah. Kemudian gaji karyawan admin dengan total karyawan 1 maka gajinya 850.000 rupiah. Kemudian gaji karyawan kepala 1 orang dengan gaji 1.250.000 rupiah. Gaji karyawan pemasaran 1 orang dengan biaya gaji 950.000 rupiah. Kemudian untuk alat tulis kantor 320.000 rupiah. Maka total untuk biaya tetap ini yaitu 6.709.194 rupiah. Total biaya operasional ini tadi biaya variabel 208.076.700 rupiah. Kemudian biaya tetapnya 6.709.194 rupiah. Maka total untuk biaya operasional ini berjumlah 214.785.894 rupiah. Untuk pendapatan per bulannya 600 kg dikali 15.000 itu 9 juta. Kemudian 9 juta itu dikali 30.000 maka menghasilkan 270 juta. Keuntungan per bulan labanya
Tadi total pendapatan 270 juta dikurangi 240.785.894, maka labanya 55.214.106 rupiah. Lama balik modal, total investasi atau keuntungannya yaitu 98.551.450 rupiah dibagi dengan keuntungannya 55.214.106 rupiah, maka lama balik modal ini yaitu 2 bulan. Jadwal kegiatan dari GTRAS ini selama jangka waktu 3 bulan yang dimulai dari awal proses produksi sampai pada evaluasi produk dapat dilihat berikut ini. Yang pertama yaitu perencanaan bisnis akan dilakukan pada bulan pertama, minggu ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian yang kedua, survei alat dan bahan akan dilakukan pada minggu pertama juga, pada bulan pertama, minggu ke-1, kedua, ketiga. Untuk pembelian alat dilakukan pada bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, pada minggu pertama dan minggu kedua. Untuk pembelian alat juga dilakukan pada bulan ke-1, bulan kedua, ketiga, pada minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian uji coba produk dalam skala kecil dilakukan pada bulan pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. Untuk studi kelayakan dilaksanakan pada bulan ke-1, bulan kedua, ketiga, pada minggu keempat. Kemudian untuk riset pasar akan dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua pada bulan pertama pada minggu kedua, ketiga, keempat. Kemudian pada bulan kedua itu di minggu pertama dan minggu kedua. Untuk kegiatan selanjutnya mencari investor akan dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga. Untuk yang bulan kedua itu akan dilaksanakan pada minggu kedua, ketiga, keempat. Kemudian pada bulan ketiga akan dilakukan pada minggu pertama. Kemudian produksi dalam usaha nantinya akan dimulai pada bulan kedua dan bulan ketiga, minggu 1, 2, 3, dan 4. Untuk promosi akan dilakukan pada bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, minggu 3 dan 4. Kemudian evaluasi nanti akan dilakukan pada bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, pada minggu terakhir yaitu minggu keempat. Untuk pembuatan laporan akan dilakukan pada bulan ketiga, minggu ketiga, dan keempat. Yang terakhir adalah kesimpulan. GTRAS merupakan usaha pengolahan sampah plastik yang diubah menjadi biji plastik. Usaha ini memiliki peluang yang besar dikarenakan di lokasi usaha ini belum terdapat usaha yang sama sehingga belum adanya pesaing. Selain itu juga usaha ini dimaksudkan untuk mengurangi sampah plastik yang selama ini menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan uang jika mereka menjual sampah plastik ini di GTRAS. Dan juga nantinya jika poin yang mereka kumpulkan sudah sesuai dengan minimum poin, maka dapat ditukar dengan reward. Usaha ini akan berbasis aplikasi yang akan diterapkan dalam manajemen dan jalannya bisnis GTRAS. Sekian penjelasan dari bisnis plan yang akan saya buat. Terima kasih.